Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita boleh berjumpa dalam renungan pagi GPD Shekinah BSD City. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kehidupan kita manusia yang ada saat ini, kita ada di akhir zaman. Dan Alkitab menulis dengan jelas bahwa di akhir zaman ini ada begitu banyak goncangan yang akan terjadi. Dan begitu banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini merasakan goncangan, sehingga di dalam keberadaan kehidupannya ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa cemas. Tetapi bagi kita anak Tuhan, pagi hari ini saya ingin katakan bahwa kenapa kita jangan khawatir, kenapa kita gak perlu takut, kenapa kita gak perlu cemas, karena kita memiliki Yesus yang luar biasa. Di saat kita khawatir, di saat kita takut, kita tahu bersama ada Yesus Tuhan yang senantiasa mau untuk menerima kita. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mungkin hari-hari ini ada begitu banyak orang karena rasa khawatir, cemas, takut di dalam hidupnya mengenai mungkin pribadi, keluarga, pasangan hidup, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, bahkan masa depan, sehingga menjadi letih dan lesu. Yesus, dia tahu pergumulanmu. Dia berkata, mari datang kepada Yesus. Jangan kita jauh daripada Tuhan. Karena Yohanes 15 ayat yang kelima berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di saat kita cemas, di saat kita khawatir, di saat kita takut, jangan jauh daripada Tuhan. Karena Alkitab berkata, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya pastikan hidup kita, kalau saat-saat ini kita sedang berlinang air mata karena pergumulan, karena kebutuhan hidup, karena mungkin mengalami sakit penyakit, karena mungkin susah untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan jodoh. Kalau mungkin saat ini saudara mungkin sedang mengalami keadaan yang sangat sulit sekali karena persoalan dalam keluarga atau pekerjaan. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk jangan kita tinggalkan Tuhan. Jauh daripada Tuhan bukan mendatangkan keselamatan, bukan mendatangkan pemulihan, bukan mendatangkan bagi kita jalan keluar, tetapi kita akan hancur. Tetapi Alkitab berkata bahwa datang kepada Yesus karena Dia adalah sumber hidup kita. Kita akan menghasilkan buah yang banyak. Kita akan melihat kebaikan dan pertolongan Tuhan di saat kita dekat kepada Tuhan. Alkitab juga menulis dengan jelas hal yang berikut. Di saat mungkin kita cemas, kita khawatir, kita takut, firman Tuhan mengajarkan bagi kita untuk kita senantiasa ada di dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Keberadaan hidup kita yang sedang lesu, yang sedang letih karena kecemasan, karena kekhawatiran,
kita mau tetap berhubungan dengan sesama anak Tuhan. Kita tetap menjalin fellowship, kita tetap ada di dalam komunitas, sehingga Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, di mana kita akan memiliki kekuatan, ada nasihat, ada senantiasa hubungan yang baik, yang indah, yang kita senantiasa nikmati dan rasakan. Dan ayat pokok kita tadi berkata bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pujian berkata bahwa dia hanya sejauh doa. Datang kepada Tuhan, lipat lutut dan nyatakan segala keinginanmu kepada Dia. Dan mungkin kita berkata, saya sudah lipat lutut, saya sudah berdoa, tetapi jawaban Tuhan belum ada. Doa saya seperti terhalang ada palang besi yang begitu kokoh kuat, sehingga suara saya tidak didengar oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau mungkin di tengah-tengah kekhawatiran, kecemasan yang kita alami hari-hari ini, dan ternyata kita berdoa, doa kita seolah-olah belum didengar oleh Tuhan, mari kita memeriksa diri kita. Kalau ada kesalahan, ada kealpaan, ada pelanggaran, ada kejahatan, ada dosa, kita mau datang kepada Yesus Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni saya. Dan firman Tuhan berkata, Dia adalah yang setia. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia akan membenarkan kita. Percaya bahwa ada Yesus Tuhan bersama dengan kita untuk kita berjalan di hari yang baru ini. Gak usah cemas, gak usah khawatir. Kalau kita tahu berdoa dengan ucapan syukur, maka kita akan melihat hal yang indah, yang baik, yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita ini. Tetap setia, tetap maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih. Hari yang baru yang Tuhan berikan, kami boleh ada di hadirat Tuhan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami Tuhan untuk mengerti bahwa kami tidak sendiri dalam setiap pergumulan, kebutuhan, kekhawatiran, kecemasan, bahwa Yesus Tuhan tahu apa yang kami sedang alami. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah memberikan petunjuk agar supaya kami tidak khawatir dan takut. Kami datang kepada Yesus, kami tidak jauh daripada Tuhan, dan kami tetap menaikkan doa senantiasa. Bahkan kalau ada kesalahan, kealpaan, Tuhan ampuni kami. Apa yang kami kerjakan di hari yang baru ini, biarlah Tuhan sertai, tolong buat berhasil dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan Yesus berkati kita semua.